Halo, perkenalkan saya Vincentia Gita Maharani dari Universitas Katolik Segia Pranata Semarang, jurusan Psikologi. Saya di sini berperan sebagai CEO. Halo, namaku Anissa Nur Amelia dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ekonomi Pembangunan, di sini sebagai CMO. Hello everybody, let me introduce myself. My name is Agasan Nugroho from Diponegoro University, English Department Major. Halo semua, perkenalkan nama saya Satria Arkanta. Saya dari program studi Administrasi Publik Universitas Diponegoro tahun angkatan 2021. Di sini saya menjabat sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Halo semuanya, perkenalkan namaku Edo Yogi Saputra, dipanggil Edo, berasal dari Universitas Diponegoro, Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Nah, dalam proyek rusa ini aku berperan sebagai OSI atau Organizing Committee yang bertanggung jawab pada kelancaran teknis di lapangan. Tadi kita sudah berkenalan dengan teman-teman di balik dari Rusa. Sekarang aku akan perkenalkan teman-teman semua terkait apa itu Rusa dan bagaimana kegiatan kita di dalamnya. Rusa merupakan sebuah bisnis sosial yang bergerak di bidang pendidikan informal dan pemberdayaan bagi anak-anak putus sekolah. Dari pendidikan informal yang kita berikan, nantinya akan menghasilkan sebuah karya kolaboratif yang melibatkan ide-ide kreatif anak-anak. Filosofi dari logo Rusa sangat menggambarkan tujuan bisnis sosial ini, di mana Rusa itu merupakan kepanjangan dari Rumah Sembagi Arutala. Rumah artinya sebuah tempat bernaung yang nyaman untuk bertumbuh. Sembagi Arutala merupakan bahasa Sanskerta yang artinya seseorang yang mempunyai cita-cita tinggi dan mulia seperti rembulan. Harapannya dapat menjadi terang di tengah gelapnya malam. Dengan singkatan Rusa, Rusa sendiri merupakan sosok hewan yang punya daya tahan atau kuat, sehingga Rusa menjadi tempat bertumbuh yang nyaman bagi anak-anak dalam menggapai mimpinya, serta dapat tumbuh menjadi sosok kuat seperti Rusa dalam kondisi apapun. Alasan dibalik berdirinya Rusa berawal dari pengamatan kami terhadap anak-anak putus sekolah di kota Solo. Berdasarkan hasil data, ditemukan bahwa predikat Solo sebagai kota layak anak sangat bertentangan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda, Kota Surakarta pada tahun 2019. Mereka mencatat ada 1.519 anak usia sekolah yang putus sekolah, serta 472 anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. Bapeda merinci bahwa anak-anak putus sekolah itu terdiri dari SMA sebanyak 845 anak, SMP 309 anak, dan SD 309 anak. Sedangkan 472 anak yang belum pernah mengenyam pendidikan terdiri dari 367 anak usia SD, 67 anak usia SMP, dan 38 anak usia SMA. Mengapa hal ini terjadi? Alasan utamanya adalah kendala ekonomi. Namun tidak menutup dari alasan lainnya seperti menjadi korban eksploitasi. Masalah ini tentunya seperti lingkaran setan. Berbagai strategi sudah disusun pemerintah kota untuk mengembalikan hak anak-anak tersebut terhadap akses pendidikan. Sebagai mahasiswa, kami pun tidak akan diam saja dan ikut andil dalam isu ini. Maka dari itu, usaha sosial kami, Rusa, akan berfokus mengatasi isu pada SDGs tentang panel keempat, yaitu memberikan kesetaraan pendidikan, dan dalam kegiatannya juga, kami akan berkolaborasi dengan mitra kami, di mana hal ini selaras dengan panel 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, dan pada akhirnya akan turut mengatasi panel pertama, yakni kemiskinan. Usaha sosial kami memberikan fasilitas pembelajaran non-formal kepada anak-anak putus sekolah seperti pembekalan skill literasi, menulis, terjemahkan bahasa, dan berkarya. Kami juga mengajarkan pendidikan moral, etika, dan budi pekerti agar terbentuk karakter yang baik ketika mereka sudah dewasa kelak. Dari program pendidikan informal inilah akan menghasilkan sebuah karya kolaboratif yang berdampak bagi penerima manfaat. Untuk mendukung kegiatan usaha sosial Rusa, kami sudah mempunyai mitra komunitas di Solo bernama Kita Mengabdi Solo dan mahasiswa sastra Universitas Negeri 11 Maret. Kami juga bekerja sama dengan stakeholder yang profesional di bidangnya,
seperti jurnalis, ilustrator, dan guru, supaya membekali anak dari tahap paling mendasar. Penerima manfaat dari kegiatan usaha sosial Rusa adalah anak-anak sendiri, juga secara tidak langsung bagi keluarga mereka. Program kegiatan kami akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di TPA Putri Jempo. Menyambung dari program kita di Rusa terkait program literasi dan karya anak, kita memiliki satu produk usaha sosial berupa buku anak yang banyak diminati orang tua, yaitu buku yang membantu perkembangan anak yang dikemas dalam bentuk buku cerita. Kenapa kita membuat buku cerita anak? Karena berdasarkan survei kami di buku anak, kami melihat buku yang paling diminati orang tua adalah buku pengetahuan yang membantu masa perkembangan anak, seperti buku pengenalan diri, emosi, dan ensiklopedia bergambar. Kami juga memiliki nilai unik dalam produk, yaitu menambah elemen budaya lokal atau adat istiadat seperti budaya Jawa mendekatkan konsumen kami yang juga di Jawa Tengah. Untuk penerbitan buku, kami bekerja sama dengan penerbit independen di kota Solo seperti Susano Book dan Togamas. Hasil penjualan akan turut menjadi royalti dari mitra bisnis kami dan bagi anak-anak dalam bentuk dana tabungan pendidikan yang nantinya bisa dicairkan untuk kelangsungan pendidikan mereka di masa depan. Sisanya kami gunakan untuk keberlangsungan usaha sosial Rusa. Buku-buku anak ini kita akan pasarkan ke toko-toko buku independen atau ke lembaga sekolah, playgroup, dan perpustakaan daerah. Selain menyediakan dalam bentuk buku cetak, kami juga menyediakan akses dalam bentuk buku digital melalui platform Yumbo Publishing dan ID Bookstore. Kami juga akan mengadakan dan mengembangkan website sendiri, sehingga kedepannya kami akan memasarkan secara digital melalui website dengan subscription. Harapan kami, usaha sosial Rusa bisa terus berkembang dengan memberikan program pelatihan dan turut menghasilkan buku cerita yang berkualitas mencakup aspek budaya lokal. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih.